Adakah THR-nya yang sudah cair dan mungkin mau beli smartphone baru buat diri sendiri, atau mungkin buat adik, anak, orang tua, atau bahkan buat pasangannya? Di video kali ini kami akan ngasih beberapa rekomendasi smartphone turun harga yang mungkin pas banget buat teman-teman beli, apalagi sekarang lagi ada promo Ramadan. Nggak cuman seri lama aja, tapi juga ada seri baru yang harganya sudah anjlok ketika video ini dibuat. So, saya Koko, ini dia smartphone turun harga di bulan Maret. Untuk kelas entry kita mulai dari range harga 1 jutaan seperti biasa ya. Yang pertama ada Poco C75 yang harga barunya pas awal rilis di 1,7 juta untuk varian 8/256GB. Sekarang ternyata sudah ada yang jual di 1,3 jutaan aja. Dan kalau mau lebih murah sekitar 200.000 lagi bisa tuh ambil varian yang 6128GB. Pakai chipset MediaTek Helio G81 Ultra, kamera utama 50MP, layar 6,88 inch HD plus 120Hz dan ditopang dengan kapasitas baterai 5160 mAh yang support 18 Watt. Ditambah lagi untuk desain dan looknya tuh ini HP malah terlihat mewah dan nggak kayak handphone kelas entry kalau dari bodi belakangnya. Dan yang bikin handphone entry ini punya fitur lengkap tentu aja sudah ada NFC yang jadi nilai lebih tersendiri. Selanjutnya ada Tecno Spark 30 Pro ya, yang harganya pas awal rilis kemarin di Rp2.099.000, kini sudah turun di harga 1,8 jutaan aja. Pakai layar AMOLED yang support in-display fingerprint, resolusi Full HD Plus dan support 120Hz. Udah gitu di bagian audionya pun sudah stereo speaker, jadi buat kebutuhan entertain dan multimedia jelas sudah enak banget. Ditenagai chipset MediaTek Helio G100 yang performanya juga sudah cukup mumpuni untuk aktivitas harian hingga kinerja yang berat. Di bagian kamera juga sudah pakai kamera utama 108MP dan kamera depannya 13MP, ditopang dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang support 33 Watt fast charge. Tentunya makin membuat handphone ini jadi semakin sempurna di kelas harganya saat ini. Lanjut lagi ada Samsung Galaxy A23 yang turun harganya paling banyak nih. Dari yang awalnya 3,5 juta, kini ada yang di harga 1,7 jutaan aja. Pakai layar 6,6 inch PLS LCD Full HD Plus yang support 90Hz dan diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Ditenagai chipset Snapdragon 680 6nm yang dipadukan dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Dan walaupun pas awal rilis masih pakai Android versi 12, kini sudah dapat update hingga Android 14 dengan interface One UI versi 6. Ditopang dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang support 25 Watt fast charge. Dan kelebihan utamanya adalah pakai setup kamera dengan kamera utama 50MP ber-OIS yang masih didukung lensa ultrawide, makro, dan deep sensor. Lanjut untuk kategori handphone kelas mid-range di 2 jutaan hingga 3 juta ya. Pertama ada Infinix Hot 50 Pro Plus yang pas awal rilis dijual dengan harga 2,6 juta, kini harganya sudah turun jadi 2,2 jutaan aja. Pakai layar 6,78 inch AMOLED yang support in-display fingerprint, resolusi Full HD Plus dan support 120Hz. Udah gitu di bagian audionya pun sudah stereo speaker tune by JBL. Jadi buat kebutuhan multimedia jelas sudah enak banget. Ditenagai chipset MediaTek Helio G100 dengan RAM 8GB dan storage 256GB bertipe UFS 2.2. Di bagian kamera juga sudah pakai kamera utama 50MP dan kamera depannya 13MP, ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh, support 33 Watt fast charge, jadi cukup awet dan isinya juga nggak pakai lama. Lanjut lagi ada handphone baru nih dari Motorola yaitu Moto G45 5G. HP yang pas awal rilis kemarin dijual di harga 2,5 juta, kini sudah ada tuh yang jual di harga 2,1 jutaan aja. Pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Jadi selain performanya tergolong mumpuni, untuk penyimpanan datanya pun tergolong lega dan nggak usah khawatir bakal cepat penuh memori handphonenya. Pakai layar 6,5 inch IPS LCD 120Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 3, dilengkapi kamera utama 50MP yang support gyro EIS dan kamera selfie 16MP. Baterainya sendiri 5000 mAh, support 18 Watt. Walau ngecasnya nggak ngebut banget, tapi setidaknya baterainya bakal awet karena resolusi layarnya masih SD Plus juga. Ditambah ada 3 pilihan warna yang menarik serta gaul gitu buat teman-teman yang mungkin suka warna yang unik.
Selanjutnya ada handphone gaming dari Nubia Neo 5G yang waktu awal rilis di harga 3 juta. Kini harga barunya sudah menyentuh harga 2,1 jutaan. Dari desainnya sih udah terlihat ya kalau ini handphone gaming banget. Ditambah ada tombol gaming air trigger-nya yang bikin pengalaman bermain game jadi lebih maksimal. Chipset 5G sekelas Uni SoC T820 yang dipadukan dengan storage bertipe UFS 3.1. Bikin performanya sudah mumpuni untuk kinerja yang berat seperti menjalankan game SD dengan cukup smooth. Baterainya berkapasitas 6000 mAh, didukung 33 Watt fast charge, tentunya juga sudah oke banget untuk digunakan sehari-hari. Lanjut lagi naik di 3 jutaan hingga 4 juta. Yang pertama ada iQOO Zenon nih, yang pas awal rilis di harga 4 juta. Ini sudah turun menjadi 3,7 juta. Handphone berchipset Naga 7 Gen 3 ini sudah pakai layar AMOLED yang support 144Hz dan punya tingkat kecerahan mencapai 4500 nits. Nggak cuma performanya yang ngebut, kamera 50 megapikselnya juga pakai sensor Sony IMX882. Dan walaupun kapasitas baterainya mencapai 6000 mAh, tapi ketebalan bodinya masih tergolong ramping yaitu cuma 8 mm. Buat ngisi baterainya juga ngebut nih, karena support 80 Watt fast charge. Selanjutnya ada handphone baru dari Poco yaitu Poco X7 yang dikenalkan dengan harga 3,8 juta untuk varian terendah. Kini sudah ada yang jual di 3,4 jutaan aja. Bahkan cuma nambah 400 ribuan aja udah dapat varian tertinggi yaitu 12/512 GB. Dari speknya pun jelas sudah mumpuni banget. Pakai chipset Dimensity 7300 Ultra, RAM dan storage-nya yang lega hingga kualitas layar yang memanjakan mata dengan resolusi 1.5K AMOLED. Di bagian kamera juga oke, pakai kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony dan ada lensa ultrawide-nya juga. Baterainya sendiri 5110 mAh, terus ngecasnya 45 Watt fast charge. Lanjut, ini juga masuk di jajaran 3 jutaan, ada Realme 30 Plus 5G yang pas awal rilis dijual dengan harga 4,6 juta, kini sudah ada yang jual di 3,6 jutaan aja. Pakai layar AMOLED Full HD Plus yang support 120Hz dan SDR10 Plus yang untuk kualitas layarnya tetap memanjakan mata ya. Di bagian performanya, handphone ini juga pakai chipset Dimensity 7300 Ultra dipadukan dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB. Sehingga sudah termasuk powerful dan mumpuni untuk kinerja yang berat sekalipun. Apalagi ditopang dengan kapasitas baterai 5000 mAh, ngecasnya 80 Watt fast charge. Jadi nggak bakal butuh waktu lama tuh buat ngisi baterai hingga penuh. Naik lagi sekarang di 4 jutaan hingga 5 jutaan. Pertama, ada Samsung A36 yang baru kemarin diperkenalkan di harga 5 jutaan, udah ada tuh yang jual di harga 4,5 jutaan. Selain desain yang identik banget dengan seri Samsung A56, kesan mewah dari handphone ini juga terasa dari kualitas layar hingga kameranya. Pakai layar 6,7 inch Super AMOLED 120Hz diproteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus, punya kamera utama 50 megapiksel ber-OIS yang didukung lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 5 megapiksel. Baterainya sendiri 5000 mAh dan kini didukung oleh pengecasan cepat 45 Watt. Selanjutnya ada seri di atasnya lagi nih, yaitu Samsung Galaxy A56 yang dimana juga baru dikenalkan di harga 6 jutaan. Dan sekarang udah ada yang jual di harga 5 jutaan. Gile banget ini. Meski punya tampilan desain yang sama, tapi kalau udah pegang sih feel-nya jelas lebih terasa premium di seri ini, berkat metal frame yang terasa lebih solid dan kokoh. Ditenagai chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 1580 yang untuk performa terasa lebih powerful, dan gak cuman itu, di bagian kamera juga jelas terasa berbeda ya dengan Galaxy A36. Jadi kalau ada budgetnya bisa lebih dari 1 juta, saran saya sih mending gas kalian ke seri ini. Selanjutnya ada handphone baru lagi nih, yaitu Poco X7 Pro yang dikenalkan dengan harga 5 juta. Ternyata ada tuh yang nekat jual di 4,1 jutaan. Dari speknya pun jelas udah gahar banget. Pakai chipset Dimensity 8400 Ultra, RAM 12 GB dan storage-nya 512 GB UFS 4. Hingga kualitas layar memanjakan mata dengan resolusi 1.5K AMOLED-nya. Di bagian kamera juga oke, kamera utamanya 50 megapiksel OIS, sensor Sony pula, dan ada lensa ultrawide-nya juga. Baterainya 6000 mAh didukung oleh pengisian cepat 90 Watt fast charge. Nah, ini nanti untuk review detailnya bakalan tayang di minggu depan. Semoga. Terakhir untuk handphone kelas premium di harga 6 juta ke atas. Ya, pertama ada handphonenya dari Samsung nih, ada Samsung Galaxy S24 FE yang pas awal rilis dijual dengan harga 10 juta.
ini sudah ada yang jual di harga 7,5 jutaan. Pakai layar 6,7 inch Dynamic AMOLED 120Hz, proteksinya Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk kualitas layar dan kameranya jelas nggak perlu diragukan lagi. Handphone kelas flagshipnya Samsung memang keren-keren semua. Ditenagai chipset Exynos 2400 4 nanometer yang juga tergolong powerful untuk kinerja yang berat sekalipun. Paling yang sedikit kurang cuma di kapasitas baterainya di 4700 mAh. Tapi kalau cuma aktivitas daily yang standar tentunya sudah lebih dari cukup. Next ada handphone dari Asus yang saat rilis pertama kali dibanderol dengan harga 11 juta, kini harganya sudah turun dan bahkan ada yang jual di harga 7,2 jutaan. Karena sudah pakai kata ultra membuat ciri khas handphone compact dari handphone series ini tuh jadi berubah ya. Namun tetap untuk spesifikasi masih terasa paling mewah. Pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3, layar LTPO AMOLED 144Hz yang diproteksi Gorilla Glass Victus Plus, kamera utama 50 megapiksel tentu punya gimbal juga OIS, lensa pendukung telenya 32 megapiksel, support 3 kali optikal, hingga lensa ultrawide 13 megapiksel. Video recordingnya pun bisa mencapai 8K, ditopang dengan kapasitas baterai 5500 mAh yang support 65 watt fast charging. Bikin handphone ini tuh jadi makin sempurna dengan harga barunya saat ini. Nah terakhir ini bukan smartphone Android, tapi kali ini ada iPhone yang harganya makin worth it nih buat dibeli di Ramadan tahun ini. Yaitu iPhone 15 yang pas awal rilis dulu harganya mencapai 17 juta, kini harganya sudah menyentuh di 10 jutaan. Performa Apple A16 Bionic di iPhone 15 ini walau sampai beberapa tahun ke depan buat yang nyari handphone compact tapi dengan performa yang smooth dan kualitas kamera yang nggak mengecewakan, jelas seri ini masih jadi salah satu handphone idaman. Palingan yang masih terasa kurang tuh cuman di bagian daya tahan baterainya karena cuma ditopang baterai berkapasitas 3349 mAh, dimana support pengecasannya 15 watt aja. Tentunya terasa banget nih kalau untuk aktivitas seharian. Itu tadi beberapa smartphone yang harganya makin turun di bulan Maret 2025 ini dan makin worth it buat dibeli menjelang Ramadan di tahun 2025. Misalkan teman-teman ada rekomendasi smartphone lain dan dapat harga yang mungkin lebih worth it, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman sudah punya experience juga terhadap smartphone yang tadi saya sebutkan. Kita tulis saja di kolom komen, lalu kita diskusi di situ. Biar teman-teman yang mau beli itu jadi lebih makin yakin dan lebih mantep buat beli smartphone tersebut. So, buat teman-teman yang mau beli smartphone rekomendasi tadi, silahkan cek keranjang yang ada di sini atau cek link yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalkan nggak nemu, berarti sudah habis. Dan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dari kami tim Flash Gadget. Mohon maaf lahir batin, kita ketemu lagi mungkin di next minggu kali ya. Pasti bakalan ada video baru. So, cukup sekian untuk video kali ini. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.